Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini, di mana pada video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kisah Seorang Bocah dan Arwah Tentara Jepang. Dan jika kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, dengarkan cerita ini. Kisah ini berawal dari kepindahan salah satu keluarga kecil yang sebelumnya berasal dari Jawa Tengah pada tahun 1948. Dan kini mereka pindah ke daerah Sumatera, tepat di desa yang mungkin tidak bisa disebut namanya. Kepindahan mereka dikarenakan ayahnya yang bernama Pak Warno akan melakukan tugas di daerah tersebut. Pak Warno merupakan seorang aparat kepolisian yang baru saja ditugaskan untuk pindah ke desa tersebut pada saat itu. Ia juga mengajak istrinya dan kedua anaknya untuk tinggal di daerah tersebut. Sebuah desa yang sekiranya masih sangat sejuk membuat Pak Warno dan juga istrinya sangat senang tinggal di daerah tersebut. Hal itu sudah mereka impikan sejak dulu. Dan mendambakan tugas di daerah pedesaan, mereka memiliki dua anak laki-laki. Yang satu bernama Suryo dan juga Tejo. Suryo baru saja duduk di bangku sekolah dasar, tepatnya kelas 1. Dan untuk saat ini ia bersekolah di sekolahan desa tersebut, di mana sekolah itu baru saja didirikan. Begitu juga dengan Tejo yang masih berumur 5 tahun. Dan istri dari Pak Warno hanya menjadi ibu rumah tangga dan mengurusi anak-anak mereka. Singkat cerita, mereka sekeluarga baru saja tinggal 1 hari di desa tersebut. Dan Pak Warno diberikan rumah atau bisa dikenal dengan rumah dinas dari atasannya untuk tinggal di sana. Mereka baru saja menghirup udara segar dan merasakan suasana baru dari kepindahan mereka. Tepat di posisi sebelah kanan rumah mereka, terdapat adanya sebuah bangunan tua yang sangat lusuh dan juga hancur. Hanya masih sebagian dari bangunan tersebut berdiri. Dan mungkin bangunan itu sudah tampak tua. Merasakan suasana baru saat pagi hari membuat Suryo keluar dari rumahnya dan melihat di sekelilingnya. Begitu juga dibuntuti oleh adiknya yang masih kecil dan keluar dari rumahnya untuk melihat lingkungan sekitarnya. Namun saat mereka baru keluar, pandangan mereka tertuju ke sebuah bangunan kosong di dekat posisi rumah mereka, yang membuat seorang Suryo penasaran dan ingin menuju ke bangunan itu. Namun si Tejo tidak ikut dengannya. Ia kembali ke dalam rumah. Kemudian ayah mereka, yaitu Pak Warno pada saat itu sedang berada di kantor, dan ibu dari mereka sedang menyiapkan makanan. Tepat kala itu suasana akan memasuki senja. Karena penasaran, jadi Suryo pergi ke bangunan tua tersebut. Bangunan itu terlihat sangat gelap dan banyak lumut yang menempel di tembok bangunan itu. Terlihat juga bangunan tersebut berlantai 3, tetapi beberapa sebagian temboknya sudah tidak utuh. Dan ketika Suryo mulai masuk lebih dalam, ia tidak sengaja melihat ada seseorang yang sedang menghadangnya dari kejauhan. Awalnya Suryo tidak menghiraukan orang itu. Tetapi saat lama kemudian, Suryo merasakan bahwa pundaknya ada yang menepuk. Suryo pun kaget dan pandangannya berubah. Seketika ia terlihat sangat panik karena ia merasakan bahunya ditepuk, namun tiada orang di dalam bangunan itu. Ketika ia mengarah ke belakang, Suryo dikagetkan dengan seorang pria yang pakaiannya terlihat seperti aparat. Namun pria itu terlihat menggunakan topi yang berbeda dengan aparat di negaranya. Perasaan cemas Suryo rasakan karena seorang pria itu dengan cepat sudah berada di belakangnya. Ketika Suryo mengalihkan pandangan, pria itu pun mengeluarkan senyuman kepada Suryo. Suryo yang awalnya terlihat cemas kini berubah, dan ia pun mulai berusaha tersenyum kepada pria itu. Dengan logat berbahasa asing dicampur bahasa Indonesia, pria itu pun kemudian bertanya kepada Suryo, "Dari manakah kamu? Dan mengapa kamu kemari?" Tanya pria itu. Suryo pun gugup untuk menjawab pertanyaan dari pria itu. Dan beberapa saat kemudian, ia pun mulai menjawab, "Saya dari rumah sebelah, Pak," saut Suryo sembari menunjukkan rumahnya yang berada di seberang bangunan tua itu. Kemudian pria itu pun bertanya kembali, "Mengapa kamu datang kemari?" Mendengar pernyataan seperti itu membuat Suryo tidak bisa berkata apa-apa. Dan karena lama tidak menjawab, pria itu pun memegang kepala dari Suryo
dan mengelus-ngelusnya sembari pria itu berjalan dan menuju ke dalam bangunan itu yang sangat gelap. Kemudian pria itu pun seketika menghilang. Suryo yang masih gugup dan takut kemudian berlari dan meninggalkan bangunan itu. Singkat cerita, ketika Suryo sudah berada di rumah, ia pun mengatakan tentang apa yang ia lihat saat tadi sore ke hadapan ayah dan ibunya. Suryo menjelaskan bahwa ia sebenarnya masuk ke dalam bangunan tua yang berada dekat di rumah dinas milik ayahnya. Mendengarkan cerita dari Suryo membuat ayahnya marah karena ia tidak ingin anaknya pergi sendiri kemana-mana. Sebab pada saat itu negara masih sedang tidak baik-baik saja. Ayah Suryo tidak mengetahui tentang bangunan tua itu sebab ayahnya khawatir dengan anaknya bila nanti terjadi sesuatu yang tidak ia inginkan. Karena tidak diperbolehkan ke gedung tua itu, membuat Suryo hanya diam di rumah beberapa hari. Namun ia hanya terus mengintip dari jendela rumahnya yang mengarah ke bangunan tua tersebut. Ia masih penasaran dengan pria yang tiba-tiba menghilang saat sore kemarin. Namun beberapa hari kemudian, ketika ayah Suryo 3 hari bertugas dan belum pulang ke rumah, Suryo dengan sengaja kembali pergi ke gedung tua itu tanpa sepengetahuan ibunya. Begitu juga adiknya, lantaran mereka sedang tertidur pada saat itu. Suasana kala itu masih siang hari. Karena Suryo masih penasaran, jadi mau tidak mau, ia pun nekat menentang perkataan ayahnya bahwa ia dilarang untuk pergi ke bangunan tua itu. Tetapi ia pun melakukannya, dan sesampainya di sana, Suryo pun masuk ke dalam bangunan itu dan mulai menaiki tangga yang terdapat di bangunan tersebut. Saat memasuki bangunan itu, terlihat beberapa cat tembok yang lusuh dan juga lumut yang sudah menempel di tembok. Kondisi bangunan itu yang sangat cacat dan juga runtuh. Begitu juga tembok bangunan itu sangat dipenuhi dengan lumut. Hingga ia pun mencium bau yang tidak sedap di dalam bangunan itu. Sesampainya ia di lantai 3, Suryo pun mulai melihat berbagai macam benda yang terdapat di bangunan itu, seperti lemari tua, lukisan yang masih terpapang di tembok bangunan itu. Akan tetapi, di saat ia sedang sibuk dengan apa yang ia lihat, Suryo dikagetkan dengan suara minta tolong. Suryo pun panik dan juga ia merasa ketakutan. Kemudian karena penasaran ia pun mencari suara itu. Dan saat itu rasa takut Suryo kembali muncul. Seketika rasa cemas Suryo pun kembali muncul. Suara itu terus terdengar dan meronta-ronta yang mengakibatkan Suryo ingin berlari dan turun ke bawah. Kemudian kembali pulang ke rumah. Akan tetapi, saat ia berusaha berlari, Suryo pun terjatuh hingga membuat lututnya lecet. Saat ia hendak beranjak, ia tidak sengaja melihat ada seseorang berada di sampingnya. Ia melihat dari bagian bawah postur orang itu, mulai dari sepatu hingga wajahnya, dan tampaknya seorang pria yang ia lihat kemarin hari berada di sampingnya. Namun bukannya pria itu bertanya kepada Suryo, melainkan ia meminta Suryo untuk mengikutinya. Dan pria yang berpakaian layaknya seperti aparat itu pun seketika memegang tangan Suryo dan mengajaknya ke suatu tempat. Ia terlihat secara memaksa untuk mengajak Suryo. Suryo pun tampak bingung dan dicampur rasa takut. Kemudian ia diajak berjalan ke suatu lorong yang memang terdapat di bangunan itu. Suryo sangat ketakutan, jantungnya berdebar, dan ia juga memejamkan matanya tetapi tetap berjalan. Ia pun tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian sesampainya di lorong itu, Suryo mencium bau menyengat yang tidak lain seperti bau bangkai. Kemudian Suryo tampak cemas. Mengapa pria tersebut mengajaknya ke suatu tempat yang sangat bau? Suryo pun juga berkata, "Pak, mengapa kau mengajakku ke tempat ini?" Tanya Suryo kepada pria itu. Namun pria itu hanya menoleh Suryo dan tidak satupun ia mengeluarkan senyuman kepada Suryo. Hal itu tampak berbeda pada saat itu. Saat sampai di tengah lorong tersebut, tangan Suryo kemudian dilepaskan oleh pria itu. Ia kemudian berjalan ke depan. Suryo yang saat itu dilanda rasa takut bertanya kembali, "Pak, mengapa kau mengajakku kemari?" Pria itu pun berhenti berjalan di dalam lorong itu. Kemudian pria itu pun menunjuk ke sebelah kiri. Ternyata tampaknya ada karung putih yang penuh dengan kotoran. Karung itu sepertinya banyak adanya barang. Di dalam karung itu sepertinya banyak ada barang. Sembari memegang hidungnya, Suryo pun mendekati karung tersebut. Dan benar saja,
Saat karung itu terbuka dengan sendirinya, terlihat sosok mayat yang sudah tidak utuh berada di dalam karung itu. Dan terlihat jelas wajah dari mayat itu yang sudah terlihat tengkoraknya dan juga berlumuran darah. Suryo pun terkejut hingga membuatnya terjatuh. Ia sangat takut karena melihat mayat itu. Dan Suryo berpikir mungkin saja mayat ini belum ditemukan oleh pihak berwajib. Kemudian yang membuat Suryo ketakutan dan hampir pingsan ketika ia mengarahkan pandangannya ke pria itu, di mana wajah dari pria tersebut berubah menakutkan. Matanya melotot dan wajahnya penuh dengan luka. Pria itu pun berkata, "Tolong makamkan jenazahku, nak. Tolong makamkan jenazahku," ungkap pria itu sembari menatap Suryo dengan wajah seram namun terlihat sangat menyedihkan. Sosok pria itu ternyata arwah dari jenazah yang tergeletak di lorong tersebut, dan Suryo dimintai untuk memakamkan jenazahnya oleh arwahnya. Suryo pun langsung berlari dari hadapan sosok itu. Ia pun berlari terjerit-jerit karena tidak tahan dengan rasa takutnya. Kemudian dengan cepat ia bisa keluar dari gedung itu. Suryo sangat ketakutan dan jantungnya berdebar kencang. Hingga saat di rumah, ia pun menceritakan hal yang ia temukan di lorong bangunan tua itu kepada ayah dan ibunya. Dan sampai saat ini, para aparat kepolisian dan rekan kerja ayahnya pun menyelidiki bahwa apa yang sedang ditemukan oleh Suryo. Seusai mendatangi bangunan tua itu, memang benar, salah satu aparat kepolisian menemukan jenazah dari seseorang yang ternyata itu merupakan seorang tentara Jepang yang mungkin saat itu mati terbunuh di bangunan tua tersebut. Terlihat saat melakukan otopsi jenazahnya, banyak luka tusukan yang berada di perutnya dan juga beberapa sayatan pada wajahnya, hingga aparat kepolisian bisa menyimpulkan bahwa itu merupakan jenazah dari tentara Jepang yang belum ditemukan. Mendengarkan hal itu, Suryo pun sangat takut, dan juga di sisi lain dia sangat terharu dengan dirinya bahwa dia bisa dimintai untuk segera menemukan jenazahnya itu. Hingga cerita pun selesai. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita pada video kali ini. Dan jika kalian suka dengan video di channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.